Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang ending explain dari series The Last of Us season pertama ini, yang baru saja kemarin selesai ya di 9 episodenya untuk season pertama ini. Wah, gila banget ya teman-teman. Jadi kemarin episode terakhir atau episode ke-9 dari The Last of Us ini mind blowing banget sih. Brutal banget ya si Joel ini karena keegoisannya hingga membantai banyak banget orang-orang yang baik, yaitu Firefly ya teman-teman. Ya karena dia sudah terlanjur sayang dan cinta juga sama Ellie yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri, sama seperti Sarah. Jujur sih aku agak kesel banget ya ngelihat episode terakhir kemarin, melihat tindakannya si Joel ini. Karena kan kita masih belum tahu tuh apakah Ellie harus mati banget, karena kan masih mau dioperasi dan diambil beberapa jaringan sel dan gennya yang bisa memungkinkan untuk menciptakan obat penawar dari wabah jamur Cordyceps infected ini ya guys ya. Jadi memang egois banget, apalagi waktu dia membunuh Marlene dan juga ngebantai banyak orang. Cuman memang di bagian ini agak kayak nggak masuk akal gitu ya. Bisa-bisanya satu gedung isinya tentara Firefly tidak ada yang berhasil atau menembak si Joel ini. Jadi agak nggak masuk akal juga ya. Ya namanya juga tokoh utama ya guys. Namun hal yang menarik dari episode 9 kemarin, kita jadi mengetahui original story. Kok bisa badannya si Ellie, darahnya, gennya itu immune atau tidak terinfeksi dari jamur Cordyceps itu ya teman-teman. Karena ia terinfeksi infected itu sesaat sebelum ia lahir. Jadi masih berada di kandungan ibunya dan tali pusarnya itu belum terputus. Saat itulah ibunya si Ellie itu tergigit oleh infected atau runner sih itu, karena masih stage awal. Nah, jadi ini agak menarik ya Easter egg yang di sini, sehingga ketika ia tergigit dan terinfeksi jamur Cordyceps dari infected lainnya, hal itu tidak mempengaruhi darah di dalam badannya, karena darah di dalam badannya itu sudah ada sebuah senyawa kimia yang mirip dengan Cordyceps. Jadi seolah-olah Cordyceps yang dari luar itu berpikir bahwa tubuh ini sudah terinfeksi dan sudah tidak perlu diinfeksi lagi. Jadi gitulah simpelnya. Oke, mengingat kesuksesan dari series The Last of Us season pertama ini, sudah dipastikan bahwa next year atau 2 tahun lagi akan rilis ya The Last of Us season keduanya, mengikuti part-part yang ada di gamenya, yaitu The Last of Us part kedua ya teman-teman. Karena memang ini merupakan franchise TV series paling bagus adaptasinya dari video game ya, setelah kita itu dikecewakan dengan Resident Evil dan adaptasi game serupa lainnya. Jadi menurut aku untuk adaptasi film game terbaik itu ada di TV series The Last of Us. Kalau kita lihat di akhir ending episode ke-9, ending final season pertama The Last of Us ini, kita melihat sekali ya perkembangan karakter Ellie di sini yang makin lebih dewasa, makin mengetahui medan tempurnya dan makin tahu tujuan hidupnya. Bahkan di sini malah si Joel yang malah menjadi lembut ya, atau malah jadi suka dan sayang dan sangat ingin melindungi Ellie yang sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Terlihat kontras sekali ya di season terakhir, episode terakhir kemarin, ikatan dan hubungan antara Ellie dan Joel ini. Tapi aku sedikit sedih juga ya teman-teman, di akhir ending kemarin kan si Joel ini masih tetap berbohong tentang apa yang ia lakukan di tempat markasnya Marlene di Firefly, bahwa dialah yang membantai dan membunuh semua orang di sana termasuk Marlene. Walaupun di sini Ellie tahu apa yang sudah dilakukan oleh Joel, tapi dia berusaha untuk percaya aja ya teman-teman. Dengan sedikit menangis, Ellie pun mencoba untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Joel ini. Walaupun sampai akhir Joel pun tidak mau jujur ya, masih berbohong. Menurut kalian apakah yang dilakukan Joel ini benar atau salah? Karena Joel sendiri seperti menyesali perbuatannya. Jadi Joel ini seperti menutup mata dan telinganya ya tentang apa kemungkinan yang bisa terjadi dan juga keselamatan umat manusia. Namun seperti episode-episode sebelumnya yang sudah aku jelaskan, bahwa apapun yang terjadi Joel akan tetap melindungi si Ellie ini ya, apapun yang harus ia lakukan. Oke, jadi kalau aku lihat-lihat di akhir ending episode 9 kemarin, memang terlihat banget di sini hubungan Joel dan Ellie itu makin dekat ya teman-teman. Mereka makin sering melindungi satu sama lain dan makin klop lah intinya. Tapi ya itu, jurang kepercayaan di antara mereka berdua juga semakin lama semakin besar, ditambah lagi dengan apa yang dilakukan oleh Joel di akhir episode itu. Jadi makin gak percaya gitu si Ellie sama si Joel. Dan pastinya di season kedua nanti akan lebih banyak lagi konfliknya ya, baik dari Firefly itu sendiri, dari pemerintahan Fedranya juga. Dan juga kalau kalian perhatikan, ketika Joel membunuh salah satu dokter di sana, ada perawat di sana yang akan jadi Easter egg. Next, karakter yang akan muncul di season kedua yaitu Abby. Abby ini kalau di gamenya nanti dialah yang akan membunuh si Joel ini ya. Tapi aku nggak tahu apakah sama nih dengan yang di series, karena kan nggak enak ya kalau si Joelnya mah. Kolaborasi antara dia dan Ellie itu kan sudah menjadi marketing atau
penjualannya di series ini. Jadi kalau salah satu dari mereka itu ada yang mati, kayak kurang gitu ya teman-teman ya. Oke lah kalau versi gamenya mungkin masih oke, karena kan konsepnya video game. Tapi kan ini TV series ataupun untuk tontonan. Nah jadi kita tunggu aja nanti di season 2 apakah kejadian atau enggak. Nah aku siap-siapin dulu ya bagi kalian semua. Karena kalau di versi gamenya sendiri, si Abby ini adalah karakter yang paling dibenci orang-orang ya. Gregetan banget dengan semua apa yang dia lakukan untuk menyerang Ellie dan Joel. Oke, kalau kritikan dari aku untuk season kedua dari The Last of Us ini, semoga aja bisa lebih greget pertarungannya, adegan mereka di chase atau dikejar-kejar sama infected, runner maupun clicker ya teman-teman. Karena di season pertama ini memang sangat kurang sekali. Ya nggak apa-apa lah ya, kan season pertama itu masih perkenalan, masih cek-cek ombak dulu apakah series ini sukses atau enggak, dan ternyata sukses. Klik sukses gitu ya teman-teman ya. Nah semoga aja nanti di season kedua akan lebih bagus lagi. Perang dengan para zombie-zombie yang ada di The Last of Us ini lebih banyak lagi. Dan semoga ada beberapa adegan ataupun scene takdir, plot twist yang gak terlalu sama dengan yang versi gamenya. Jadi kan orang-orang yang sudah main gamenya itu sudah tahu ya bagaimana nantinya story ini akan berlangsung. Dan juga part-partnya juga sudah tahu. Nah semoga aja dari pihak director HBO TV series The Last of Us ini sendiri bisa menampilkan sebuah scene-scene maupun cerita-cerita plot twist yang gak terlalu menyimpang dari pakem cerita yang ada di gamenya gitu ya teman-teman. Jadinya biar enak aja gitu, biar nggak ketebak oleh para gamer. Karena kan nggak semua orang main game sih ya. Ada orang-orang yang nggak pernah main game The Last of Us ini tapi sangat menikmati series dari The Last of Us. Dan harapan aku di season kedua nanti, semoga para zombie-zombie The Last of Us ini makin banyak ya. Yang pertama si runner itu, runner kita udah sering banget ngeliat ya, karena memang stage awal ini paling masif lah yang ada di The Last of Us ini. Kemudian infected. Nah yang infected ini masih sedikit-sedikit nih ditampilin ya di The Last of Us season pertama ini. Dan juga clicker, clickernya juga sedikit banget, scene-nya cuma di episode kedua kemarin kalau nggak salah, yang waktu itu Ellie, Joel, dan Tess ya guys ya. Nah padahal clicker itu menurut aku yang lebih terrifying atau paling mengerikan, karena dia tuh nggak bisa melihat namun dia menggunakan echolocation dan juga suara clicker klik-klik yang ada di giginya itu. Nah itu yang buat kita jadi seperti terintimidasi dan mengerikan gitu ya teman-teman ya, karena kan di chase atau dikejar-kejar sama clicker ini. Nah semoga nanti season kedua makin banyak nih. Dan yap, aku nunggu banget nih The Rat King sama Bloater, dua infected atau dua zombie The Last of Us ini juga sama ya, sangat terkenal banget baik di gamenya karena sangat susah untuk dibunuh, karena ini merupakan stage yang paling tinggi dari infeksi jamur cordyceps ke tubuh manusia. Pokoknya wajib banget deh tim dari kreator The Last of Us series ini di season kedua bisa lebih gila lagi menampilkan scene-scene-nya. Dan aku mohon banget semoga The Last of Us ini jangan sampai berseason-season kayak Walking Dead ya. Cukup 2 season sampai 3 season aja udah oke banget ya guys ya. Karena sebuah masterpiece itu tidak diukur dari quantity atau kuantitasnya, tapi dari kualitasnya. Aduh udah gak sabar lagi ya menunggu season keduanya. Dan juga aksinya si Abby versus Joel dan juga Ellie. Aduh masih lama banget guys untuk nunggu season keduanya. Jadi bagi kalian penonton setia channel ini, semoga kita bisa bertemu lagi di season kedua beberapa tahun ke depan. Dan kalian bisa mampir lagi ke channel YouTube aku ya. Semoga kita sehat-sehat semua sehingga bisa menikmati The Last of Us season kedua berikutnya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown dan penjelasan dari aku untuk ending explain, penjelasan akhir ending cerita The Last of Us season pertama ini di final episodenya, episode 9 kemarin. Semoga bisa membantu kalian menambah informasi dan menghibur semuanya ya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.